Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini Mama Anas akan membahas tata cara mandi wajib yang fardunya saja. Fardunya mandi atau fardunya mandi wajib itu hanya ada dua. Jadi yang wajib itu hanya ada dua ya. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi asal niatnya dalam hati, kemudian air sudah merata ke seluruh tubuh, maka mandi wajibnya sah. Nah, yang pertama, niat. Bagaimanakah niat mandi wajib? Niatnya itu adalah nawaitul gusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Atau bisa sambil disebutkan sebab hadasnya, nawaitul gusla li raf'il hadasil akbari mina jinabati fardhu lillahi ta'ala. Kalau dari haid minal haidi, atau tak perlu disebutkan karena memang satu niat ini sebenarnya li raf'il hadasil akbari itu mencakup semua hadas besar. Sehingga kalau misalkan ada seorang yang melahirkan, dia kan wajib tuh untuk melaksanakan mandi. Tapi karena langsung keluar nipas, maka dia tidak boleh melaksanakan mandi wajib. Mandi wajibnya nanti setelah selesai nipas. Jadi sebab hadas besarnya ada dua, yakni karena melahirkan dan yang kedua karena nifas. Tapi niatnya cukup satu saja, yakni nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari. Bahkan bisa dengan niat nawaitu fardhu ghusli. Itu juga sudah cukup. Nah, walaupun sebab hadasnya banyak, bisa 2, bisa 3, mandinya cukup 1 kali. Tidak perlu 1 sebab hadas 1 kali mandi. Misalkan 3 sebab hadas 3 kali mandi. Tidak seperti itu, tapi berapapun sebab hadasnya cukup 1 kali mandi junub. Nah, kalau niat bahasa Arabnya gak bisa bagaimana? Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Sunda juga boleh, semuanya sah. Dan tempatnya niat adalah di dalam hati. Dan niatnya tersebut kalau di dalam madhab Syafi'i, karena niat adalah qasdu syai'i muqtaronan bifi'lihi, yakni menyengaja melakukan sesuatu disertai dengan melakukan hal tersebut. Sehingga ketika kita niat akan mandi wajib, maka niatnya itu harus dengan pekerjaan mandi wajibnya. Pertama kali pekerjaan mandi wajibnya. Jadi ketika pertama kali air menyentuh tubuh, disitulah di dalam hati kita niat. Atau niat seperti saja, saya niat mandi wajib. Nah, ada kata wajibnya. Tidak cukup cuma saya niat mandi. Kalau saya niat mandi kan berarti itu tidak ada qaid wajibnya, sehingga tidak bisa menghilangkan hadas besar. Kemudian yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Dan harus diperhatikan bagian lipatan-lipatan tubuh. Apalagi wanita, seperti di bawah payudara, di lipatan-lipatan farji, kemudian terutama bagian farji yang nampak ketika jongkok, bahkan bagian dubur itu yang terbuka ketika kita sedang ngeden, itu menurut sebagian pendapat ulama termasuk bagian zahir yang wajib dibasuh ketika mandi wajib. Namun sebagian lagi mengatakan itu tidak wajib dibasuh saat mandi wajib. Tapi kita untuk lebih berhati-hati, kita lebih baik basuh juga. Jadi ketika mandi wajib kita tekan, kita ngeden agar nanti bagian dubur tersebut terbuka sehingga bisa ikut terbasuh. Kemudian bagian kaki yang pecah-pecah, kemudian istilahnya bagian tangan, jari tangan yang tertutupi oleh cincin yang pas, harus digeser-geser agar air bisa masuk ke sana. Kemudian bagian ketiak, lalu bagian ini telinga. Ini bagian telinga zahir, ini wajib untuk dibasuh. Bagian telinga yang terlihat oleh orang yang berhadapan dengan kita. Nah, ini juga wajib untuk dibasuh. Harus rata air sampai bagian sini.
Kemudian kepala, rambut sampai ujung rambut pun harus terbasuh. Bahkan jenggot yang tebal, kemudian jambang yang tebal, semuanya harus terbasuh. Memang berbeda dengan wudhu. Kalau di dalam wudhu, jenggot laki-laki yang tebal, kemudian jambang yang tebal itu tidak wajib dibasuh sampai ke bagian dalamnya. Hanya hukumnya sunnah saja, yang wajib hanya mengusap bagian luarnya. Namun dalam mandi wajib harus dibasuh sampai bagian dalam. Kemudian apabila seorang wanita misalkan rambutnya itu diikat, nah, wanita juga harus membasuh sampai bagian dalam rambutnya. Maka apabila memang sekiranya dengan ikatan rambut tersebut diperkirakan air tidak akan masuk ke bagian dalam, tidak akan masuk ke pangkal rambutnya, maka wajib untuk membuka ikatan rambut. Sedangkan apabila rambutnya misalkan tipis, sehingga walaupun tanpa membuka ikatan rambut air akan sampai ke bagian pangkal rambut, ke bagian dalam, maka membuka ikatan rambut ini hukumnya sunnah. Itulah yang ada di dalam madhab Imam Syafi'i. Nah, memang dalam madhab Imam Syafi'i pun mengenai membuka jalinan rambut atau ikatan rambut ini bersumber dari hadis yang sama, yakni hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Yang mana Ummu Salamah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW bahwa beliau itu mengikat rambutnya gitu. Apakah ikatan rambut ini wajib untuk dibuka atau tidak? Dan baginda Nabi mengatakan tidak wajib dibuka. Nah, dari hadis tersebut beberapa madhab mengatakan bahwa mutlak tidak wajib untuk dibuka. Tapi untuk madhab Syafi'i menafsiri hadis tersebut bahwa tidak wajib dibuka itu ketika memang diyakini air akan sampai ke pangkal rambut. Namun apabila ada prasangka di dalam hati, apabila tidak membuka ikatan rambut ini justru air tidak akan masuk ke bagian pangkal rambut, maka membuka ikatan rambut ini hukumnya adalah wajib. Nah, kenapa di dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa tidak wajib membuka ikatan rambut itu hanya ketika si wanita memiliki keyakinan bahwa air bisa sampai ke pangkal rambut. Jadi statusnya kalau misalkan yakin air bakal sampai ke pangkal rambut, membuka ikatan rambut itu sunnah. Tapi kalau ada sangkaan bahwa air tidak bisa sampai ke pangkal rambut bila ikatan rambut tidak dibuka, maka membuka ikatan rambut tersebut adalah wajib. Nah, ini memang karena ada hadis lain. Nah, yang mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man taroka maudi asy'aratin min jinabatin lam yusibhal ma'u fa'alallahu bihi kada wa kada minan nar." Barang siapa yang meninggalkan tempat seutas rambut dari janabah, yang mana air tidak mengenainya, maka Allah akan berbuat kepadanya begini dan begini dari api neraka. Nah, ketika Sayyidina Ali mendengar perkataan Rasulullah tersebut, maka sejak saat itu Sayyidina Ali selalu memotong rambutnya pendek atau dicepak, karena takut ada bagian rambut yang tidak terbasuh saat mandi wajib. Nah, jadi kan intinya itu berarti masalah terbasuh atau tidaknya. Ketika yakin terbasuh, maka memang tidak ada kewajiban untuk membuka ikatan rambut. Jadi intinya itu harus sampai terbasuh sampai bagian dalamnya. Nah, tapi kita untuk lebih berhati-hati, lebih baik membuka ikatan rambut ketika akan mandi wajib. Baik itu mandi wajib karena junub atau mandi wajib karena haid atau yang lainnya. Nah, kemudian juga bagian yang sering terlewatkan adalah bagian sudut-sudut mata, kemudian bagian jari-jari tangan, bagian kuku-kuku tangan, itu juga harus lebih diperhatikan. Nah, itulah mengenai tata cara mandi wajib yang fardunya saja. Pokoknya intinya niat dan juga ratakan air ke seluruh tubuh harus sampai merata ke seluruh bagian zahir, tidak boleh ada yang terlewat.
Kalau sampai ada yang terlewat, maka mandi wajibnya tidak sah. Nah, untuk video selanjutnya insya Allah akan dibahas mengenai tata cara mandi wajib beserta kesunahan-kesunahannya. Sekian videonya untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.